Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Untuk mengawali setiap pekerjaan maupun rutinitas kita dalam satu hari ini. Sejenak, marilah kita menyediakan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sesuai dengan Almanak HKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 51 ayatnya yang ke-12. Beginilah bunyi firman Tuhan. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau, maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perasaan takut dapat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berpikir dan bertindak. Hal ini tentunya bisa merugikan diri kita sendiri. Sebab dengan perasaan takut itu akan membuat kita tidak tenang, tidak nyaman, dan tidak aman untuk melakukan sesuatu hal. Sehingga apa yang kita lakukan tidak akan baik hasilnya. Demikian rasa takut itu menimpa bangsa Israel dalam nas kita pada saat ini. Sesungguhnya Tuhan telah mengingatkan umatnya untuk tidak takut jika bangsa lain meremehkan mereka atau menista mereka. Bahkan Tuhan berjanji akan membela mereka. Namun bangsa Israel tidak percaya akan hal itu. Sehingga kata-kata buruk yang diucapkan oleh bangsa lain membuat mereka takut dan membuat mereka malah berkompromi dengan kejahatan, lalu melupakan Tuhan. Saudara-saudara, memang rasa takut itu akan selalu ada ketika kita tidak mau percaya dengan kuasa Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam menghadapi setiap tantangan hidup kita. Peristiwa Menara Babel misalnya menjadi saksi bagaimana umat manusia yang pada saat itu memiliki rasa takut akan datangnya air bah. Padahal itu adalah cara Allah untuk menghukum umat manusia karena dosa. Dan Allah telah berjanji tidak akan lagi mendatangkan air bah itu. Namun rasa takut itu malah membuat umat manusia mau menandingi kuasa Allah. Saudara-saudara, takutlah akan Tuhan dan bukan menandingi kuasanya. Dan bukan juga takut akan dunia ini. Firman Tuhan berkata dalam surat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, dalam praktiknya masih banyak sekali orang Kristen yang hidup dalam ketakutan. Ada dua faktor yang membuat orang dihantui oleh rasa takut. Yang pertama, hidup jauh dari Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan, maka semakin kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya, Alkitab menyatakan bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi selama kita dekat dengan Tuhan dan hidup dalam kuasanya serta mengandalkannya, maka tidak ada alasan untuk kita menjadi takut. Karena kita percaya bahwa janji Tuhan itu adalah pasti, yaitu ya dan amin.
Yang kedua, hidup dalam ketidaktaatan. Ketika kita tidak taat akan perintah Tuhan, berarti kita telah melakukan dosa atau kesalahan. Seperti Adam dan Hawa, karena mereka tahu bahwa mereka sudah melanggar perintah Tuhan, yaitu memakan buah di tengah taman tersebut. Maka Adam dan Hawa pun menjadi takut. Dalam Kejadian pasal 3 ayat 10 dikatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara-saudara, kita harus menjadi orang yang taat. Sebab ketaatan akan mendatangkan berkat dari Tuhan. Tetapi ketidaktaatan hanya menimbulkan ketakutan kepada dunia ini. Dan itu akan mendatangkan hukuman bagi kita. Sebab kita bisa saja berkompromi dengan kejahatan tersebut. Sebab itu saudara-saudara, ketika kita saat ini mengalami pergumulan dan merasa takut akan situasi tersebut, maka yang harus kita perbuat adalah mendekatkan diri kepada yang empunya kuasa dan kekuatan, yaitu Tuhan. Maka berdoalah kepadanya, berserulah kepada Dia, agar engkau dikuatkan oleh Allah, dimampukannya untuk terus maju dan berjuang menghadapi setiap pergumulan tersebut, sehingga Ia akan menghiburmu dan engkau tidak lagi merasa takut dan ragu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa untuk sapaan firman-Mu yang saat ini, yang boleh memberikan harapan baru bagi kami untuk menghadapi rasa takut kami. Tuhan, kami sadar akan kelemahan kami, tapi kami sering mengandalkan kekuatan kami. Namun firman-Mu saat ini penuh dengan kuasa untuk mengingatkan kami agar kami boleh mengandalkan kuasa-Mu, sehingga rasa takut kami ini bisa kami kalahkan. Ya Bapa, kiranya Engkau juga memberkati hidup dan pekerjaan kami, dan ampunkan kami dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.